Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Oke. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Oke. Udah sarapan semuanya? Ada yang belum, kenapa tidak sarapan? Nah, jadi sebelum belajar itu kita pagi-pagi harus wajib sarapan agar nanti anak-anak ibu ketika belajar bisa konsentrasi. Terus ada temannya nggak hadir nggak hari ini? Siapa? Safra, Sastra, Adit, Rohit, duduk. Oke. Ada keterangan? Ada yang tahu kawannya kenapa nggak hadir? Sakit. Siapa yang sakit? Adik. Adit sakit. Yang satu lagi? Nggak tahu. Oke. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Kita akan belajar tentang diagram batang. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak ibu menyanyikan lagu Rukun sama Teman terlebih dahulu. Kita semuanya nyanyi bareng-bareng ya. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna bermusuhan, Tak ada guna pertengkaran, saling jalin persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan kita tenang, banyak sahabat kita hebat. Mari kita rukun sama teman. Oke. Nah, kita punya kesepakatan kelas sebelum belajar. Yang pertama apa? Ya, ketika ibu menjelaskan nanti anak-anak ibu perhatikan ibu. Kedua, tidak. Oke, ketiga, berbicaranya dengan tidak teriak. Oke, yang keempat, Mengucapkan salam dan mencium tangan ketika ketemu. ada tidak tadi pagi ketemu gurunya? Ketemu. Disalam tidak? Cium. Yang kelima, taat pada perintah guru kecuali dalam hal keburukan. Keenam, tidak. Ketujuh, meminta izin sebelum. Gimana minta izinnya? Angkat. Oke, angkat tangan izin ibu. Gitu. Oke. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan membahas sebuah kasus dari masalah yang akan diberikan oleh ibu nanti. Kemudian kita akan diskusi mencari jalan keluarnya, penyelesaian. Yang kedua,
nanti anak-anak ibu dalam kelompok bekerja sama mengerjakan lembar kerja kelompok. Nanti ibu akan kasih LKPD-nya. Kemudian ketiga, nanti ada kelompok yang tercepat akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Yang keempat, nanti akan ibu memberikan penguatan dari materi yang kita pelajari. Kemudian yang kelima ada game edukasi. Keenam, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ketujuh, mengerjakan lembar refleksi. Dan terakhir kita kesimpulan. Nah, adapun capaian pembelajaran hari ini yaitu anak-anak ibu dapat menyajikan dan menganalisis data banyak benda dan data hasil pengukuran dalam bentuk diagram batang. Nah, dengan tujuan pembelajaran, nanti anak ibu mampu menyajikan data dalam bentuk diagram batang secara akurat dan rapi sesuai kaidah matematika. Yang kedua, tujuan pembelajarannya nanti anak ibu mampu menganalisis data dalam bentuk diagram batang untuk mendapatkan informasi. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajarannya anak ibu mampu mempresentasikan hasil diagram batang dari pengolahan data yang dilakukan. Nah, harapan ibu, anak ibu nanti mampu menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan menganalisis data dari diagram batang, serta dapat melakukan pembelajaran ini dengan semangat, yakin, dan optimis. Terus, gimana penilaiannya? Yang pertama, ibu menilai anak-anak ibu dari penilaian kritis. Gimana penilaian kritis ini? Nanti siapa yang banyak menjawab, siapa yang berani bertanya, itu nanti akan ibu nilai. Terus, kolaborasi, kerjasama dalam kelompok. Maksudnya gimana? Nanti di dalam kelompok anak-anak ibu berdiskusi. Setiap anak-anak ibu udah punya nih poin satu orang satu. Nanti kalau rajin dia aktif di kelompok, naik dia 2. Naik 3 ke 4. Makin rajin, makin aktif dia, makin tinggi nilainya. Terus kreativitas ini gimana? Nanti di LKPD ada anak-anak ibu mewarnai dan mengkreasikan di LKPD. Terus penilaian yang kedua yaitu presentasi. Gimana nanti anak-anak ibu presentasi di depan kelas? Berani ngomong tidak? Berani berbicara tidak? Berani bertanya tidak? Terus yang ketiga yaitu mengerjakan soal evaluasi. Nah, anak-anak ibu kalau ke kantin biasanya beli apa? Beli minum, jajan. Terus beli jajan apa? Ada seblak. Selain itu? Bakso, permen, lagi? Oh, mie goreng, lagi? Oh, mie ayam, mantap. Terus nasi uduk, oke banyak ya kantin di sekolah ini dan jajannya. Terus kalau ibu ingin tahu jajanan yang paling disukai kelas 5A ini? Tunggu, iya sebelah. Apa hanya dengan mendengar jawaban satu persatu saja? Selain itu dengan cara apa? Apa? Oke, benar, bisa mengumpulkan data. Terus kalau menurut anak ibu, bagaimana cara supaya kita bisa melihat jajanan mana yang paling banyak disukai? Membuat diagram gambar. Oke, bisa membuat diagram batang. Terus, minggu lalu kita belajar apa? Siapa ingat? Diagram gambar. Oke, diagram gambar bisa disajikan dengan diagram gambar dan diagram batang. Tabel juga bisa mengelompokkan data dengan tabel. Tapi hari ini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram Batang. Oke, dalam diagram batang. Nah, ada kasus nih Bu Tika. Coba perhatikan semuanya. Bu Tika adalah penjaga kantin sekolah. Setiap hari ia menjual berbagai macam makanan. Seperti apa? Nasi goreng, mie goreng. Ada apa nih? Seblak. Terus martabak telur. Dan satu lagi, batagor. Nah, suatu hari Bu Tika ingin mengetahui makanan yang paling disukai siswa. Agar apa? Dapat menyiapkan jumlah yang tepat. Ia pun mencatat jumlah pembeli dalam satu hari. Jadi Bu Tika ini mencatat nih, siswa beli apa dalam satu hari. Teng-tereng, ini dia. Nasi goreng dibeli oleh berapa siswa? Mie goreng dibeli oleh? Seblak dibeli oleh berapa? 40. Martabak telur dibeli oleh? 20 siswa. Oke, batagor dibeli oleh? 30 siswa. Nah,
Namun, setelah mencatat data tersebut, Bu Tika merasa kesulitan memahami informasi dengan cepat. Sulit dia melihat data nih kayak gini kan, bentukannya. Gimana ya? Mana yang paling banyak yang dibeli oleh siswa ya? Kan ini nggak nampak nih. Akibatnya, Bu Tika salah memperkirakan jumlah makanan yang dijual. Pertanyaannya, apa masalah yang dialami oleh Bu Tika? Kesulitan. Oke, mana yang paling banyak? Apanya yang paling banyak nih? Jumlah yang paling banyak disukai. Oke, lagi ada lagi? Kesulitan melihat jumlah yang makanan yang disukai oleh siswa. Yang kedua, Bu Tika sudah menulis data jumlah pembeli, tetapi kenapa ya Bu Tika merasa kesulitan memahami mana makanan yang paling laku? Karena tidak berkelompok. Oke, karena tidak dikelompokkan bisa. Terus, ada lagi? Datanya tidak dikelompokkan, tidak nampak nih mana makanannya. Terus ada yang lain? Kenapa ya sulit Bu Tika melihat datanya? Kalau kayak gini kan kita nggak bisa nih nampak sekali lihat datanya. Siapa ya yang suka makan paling banyak nih, berapa siswa? Ini kan harus dibaca satu-satu kan? Nah, terus gimana supaya Bu Tika nih bisa membaca data ini dengan cepat? Ayo. Dengan? Coba kuat lagi suaranya. Oke, diurutkan dari data yang terkecil dan terbesar. Boleh. Terus, kalau disajikan dalam bentuk apa datanya? Oke, diagram batang boleh, tabel boleh. Tapi hari ini kita akan menyajikan dalam bentuk? Oke, diagram batang. Nah, kita perlu cara untuk menyusun supaya data mudah dibaca. Coba tengok, Bu Tika tadi. Mudah tidak? Apa anak-anak pahami dari sini? Coba tengok judulnya. Makanan? Favorit siswa. Oke, apa aja makanannya? Sebelah. Marten. Batagor. Oke. Dari diagram ini apa yang mana makanan paling banyak disukai? Berapa siswa? 40. Oke. Yang paling sedikit disukai? Apa yang paling sedikit disukai? Nasi goreng. Oke, berapa siswa yang beli? Oke, 15. Mudah bukan? Oke. Nah, dari kumpulan ini tadi disebut dengan data. Masih ingat apa itu data yang minggu lalu kita bahas? Kumpulan Adalah kumpulan informasi atau keterangan yang benar dan nyata. Data itu dapat disajikan dalam berbagai macam. Nah, hari ini kita belajar disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang itu apa? Adalah cara menyajikan data menggunakan batang berbentuk persegi panjang untuk menunjukkan jumlah data. Iya enggak? Coba tengok. Betul kan? Dengan bentuk persegi panjang. Terus, semakin tinggi atau panjang batangnya, semakin besar? Iya tidak? Batang apa yang paling panjang? Warna apa batangnya? merah. Itu yang paling tinggi bukan? Berarti semakin panjang batangnya, semakin besar nih. Lainnya. Oke, mantap. Terus, bagaimana cara menyajikan data ke dalam diagram gambar? Ayo kita membuat diagram batang dengan mengerjakan lembar kerja kelompok. Nah, coba perhatikan semuanya. Halo. Oke. Udah dapat LKPD dan medianya? Oke. Perhatikan dulu ke depan semuanya. Jadi, di dalam kotak ini ada hasil penjualan dari warung. Coba dibaca warung siapa? LKPD-nya ditengok. Warung siapa? Warung apa? Iya, warung Lala. Jadi ada beda-beda nih. Ada kelompok sayur, ada kelompok buah, ini kelompok minuman, ini kelompok buah, dan itu kelompok sayur. Jadi nanti anak-anak ibu di media kotak ini dilemkan di sini, diurutkan apa terserah anak-anak ibu ditempel datanya. Media penjualan dari warung Lala. Kemudian setelah direkatkan di HVS, anak-anak ibu mengerjakan LKPD. Dibuat namanya, kemudian setelah itu didata
berapa turusnya? Contoh, minuman cendolnya ada berapa ya yang terjual hari ini di warung Lara? Terus bobanya ada berapa? Susu dan teh esnya ada berapa? Kemudian anak-anak ibu sajikan ke dalam diagram batang. Dan diwarnai diagram batangnya. Biar cantik. Kayak ibu buat tadi. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Apa? Apa? Kalau ini jatuh nanti diletak HPS. Yang ini untuk tempel buahnya. Ya, ya. Itu jawab pertanyaan. Bukan ditempel, itu membuat diagram batang. Yang ini dibuat diagram batang. Oke, sebutkan nama warnanya. Merah, kuning. Warna? Yeah. Apa tuh? Pink. Merah. Oh. Tengok warnanya. Warnanya. Aha. Yeay. Udah fokus? Tadi kelompok siapa duluan? Kelompok minuman. Oke, kelompok minuman yang tercepat pertama maju ke depan. Bawa medianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Iya. Coba perhatikan. Nama kelompok, anggota kelompok Dapi, Uli, Abel, Maria, Ahmad, Syafan. Gambarnya. Tapi gambarnya. Coba lihat gambar minuman dari kelompok 2. Oke. Ada berapa boba? Coba cendol. Coba dibaca datanya. Saya Bu. Buat Boba ada 12, cendol ada 9, TS ada 6, dan susu ada 3. Minuman apa yang paling banyak terjual di warung Bu Lala? Jawabannya boba. Minuman apa yang paling sedikit terjual di warung Bu Lala? Adalah susu. Berapa selisih cendol dan TS yang terjual di warung Bu Lala? Adalah 3. Berapa total pembeli yang berbelanja di warung Bu Lala selama 3 hari itu? 30.000. Nama minuman cendol terusnya ada 9, frekuensinya 9. Kedua boba terus 12, frekuensinya 12. Ketiga susu terusnya 3, frekuensinya 3. Terakhir nomor 4 terusnya 6, frekuensinya 6. Sudah? Coba tunjuk satu kelompok, kasih pertanyaan dari itu.
hasil diskusi kalian? Kelompok mana yang kalian tunjuk? Coba tanya, berapa kira-kira susu kami, berapa yang terjual boba, minuman apa yang paling banyak? Tunjuk satu kelompok biar mereka jawab. Satu pertanyaan, satu kelompok, satu pertanyaan aja. Kelompok mana yang ini tunjuk? Coba tadi yang tidak menyimak nggak akan bisa jawab itu. Satu nih, ini aja kelompok 5. Oke, kelompok mana? Ini kelompok 4. Itu kelompok 4. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mau tunjuk kelompok? 4. Kelompok 4. Apa pertanyaannya? Coba Maria. Berapa selisih cendol dan TS yang terjual di warung Bu Lala? Coba. Berapa selisih cendol dan apa Maria? Cendol dan TS. Dan TS yang terjual. Coba perwakilan dari kelompok 4. Berapa? Berapa selisih dari cendol dan TS yang terjual di warung Lala? 3. Jangan tanya ibu, coba tanya kelompok penyaji. Berapa? 3. Benar Maria? Oke, 3. Terima kasih. Oke, boleh ditutup. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, coba mana tengok gambarnya. Ini hasil gambar dari kelompok. Ini hasil gambar dari kelompok 4. Oke. Coba bacakan hasil turusnya. Didapati dari itu turus. Sama siapa turusnya? Iya, coba dibaca. Teman-teman lihat ya ke depan berapa datanya dan diagram gambarnya. Nah, Tabel penjualan sayur. Terong 4, kubis 4, brokoli 10, dan wortel 12. situ Sayurannya apa yang paling banyak terjual di warung Lala? Wortel. Sayuran apa yang paling sedikit terjual di warung Lala? Terong. Berapa selisih sayur brokoli dan kubis yang terjual di warung Lala? Selisihnya 2. Berapa total pembeli yang berbelanja di warung Lala selama 3 hari itu? 34. Oke. Coba tunjuk satu kelompok dan berikan pertanyaannya. Oke, kelompok 1, apa pertanyaannya? Apa pertanyaan untuk kelompok 1? Pinjam, coba pinjam. Pinjam itu dulu. Ih, ini. Apa pertanyaan untuk kelompok 1? Berapa total pembelian yang berbelanja di warung Lala selama 3 hari itu? Oke, berapa total pembeli ya yang berbelanja di warung Lala selama 3 hari itu? Oke, siapa yang mau menjawab? Kelompok 1 kan? Ayo, coba kelompok 1, berapa total pembeli yang berlanja di warung Lala itu? Brokoli dan kubis. Coba. Ya, selama 3 hari. Berapa orang yang belanja di warung Lala tuh? Ayo, jawab pakai. Siapa yang mau jawab? Kami persilakan ketua kami. Kuat suaranya. Ayo. Ketua, ayo ketua. Berapa yang lain bantulah. Jangan tanya ibu, tanya kelompok penyaji. 30. Berapa orang? 34. Berapa? 34. Betul? Oke, betul. Oke, tutup lagi. Tutup. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasih tepuk tangan untuk kelompok penyaji. Oke, sudah bisa mengerjakan LKPD tadi?
Bisa, oke. Jadi apa itu diagram batang? Perhatikan semuanya. Halo. Hai. Halo. Oke. Jadi apa itu diagram batang? Diagram batang itu cara menyajikan data menggunakan batang berbentuk persegi panjang untuk menunjukkan nilai datanya. Semakin tinggi batangnya, semakin besar. Oke, semakin besar nilainya. Diagram batang itu ada dua jenis. Ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Yang kita pelajari hari ini jenis apa? Vertikal. Oke, vertikal atau tegak. Terus, apa fungsi diagram batang? Menyajikan data secara jelas dan menarik. Terus, kita mudah bandingkannya. Mudah tidak membandingkan dengan menggunakan diagram batang? Mudah. Gimana cara membandingkannya tadi? Melihat apa? Melihat panjang? Iya, panjang dan pendeknya. Oke, bagaimana cara membuat diagram batang? Tadi anak-anak ibu udah membuatnya. Yang pertama harus ada apa? Oke, judul. Tadi ada judulnya? Ada. Kemudian ada sumbu tegaknya. Sumbu tegak ini apa? Jumlah pembeli atau jumlah siswa. Kemudian yang ketiga ada sumbu mendatarnya atau X. Di mana sumbu mendatar ini yaitu jenis kategori datanya. Nah, seperti ini. Kemudian ada games. Oke, kita main games dulu ya. Coba. Pertanyaan pertama, bersiap. Banyak siswa yang mendapat nilai ulangan matematika 70 orang adalah titik-titik. Berapa orang? C. Bener nggak? Oke. Lanjut. Pertanyaan kedua. Ahmad. C. Bener nggak? Oke. Ahmad sama Sylvia. Elsipa. Yang ketiga, banyak siswa yang mendapat nilai tertinggi adalah siapa? Sylvia, 10. Angkat tangan, saya bu, gitu. Oke, tinggal 2 pertanyaan lagi ya, yuk. Cepat ya, cepat. Yang mana? Ini. Iya. Lah, salah. Tidak bilang. Babak bonusnya lah. Aduh. Berikut yang merupakan penyajian data dalam bentuk diagram batang. D. Kata. Oke, satu lagi. Iya, aduh. Oke, siapa nih? 1. Yang udah nggak boleh, yang belum. Ya, salah. 500. Oke, udah. Kita mengerjakan soal evaluasi. Ya, individu. Kemudian anak ibu kerjakan juga ya lembar evaluasinya, lembar refleksi murid. Coba duduk semuanya. Halo. Mana suaranya nih? Halo. Yang belum siap
coba disiapkan sambil dengarkan Ibu. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu data adalah kumpulan informasi atau kenyataan yang benar dan nyata. Yang mana data ini dapat disajikan dengan berbagai macam. Salah satunya hari ini kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Iya benar. Diagram batang itu semakin panjang batangnya atau semakin tinggi batangnya, maka nilainya semakin tinggi. Oke, bagus. Baik, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Anak-anak Ibu, duduk dulu semuanya. Kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Pandai-pandai lah menyajikannya gimana. Kita bikin kemarin diagram gambar, masih ingat kan gimana? Coba dibuat.